teman-teman semuanya, para pengurus dan KSPM muda begitu ya. Mungkin sebelum acara kita mulai, begitu saya akan memberikan beberapa reminder ya untuk teman-teman semuanya yang sudah join di sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang begitu ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Reminder yang akan saya sampaikan adalah untuk seluruh peserta begitu ya, peserta acara pada siang hari ini dimohon untuk mengaktifkan kamera selama acara ini berlangsung begitu, karena agar acara ini gitu ya, agar tidak sepi dan juga teman-teman semuanya mendapat vibes dari apa yang akan disampaikan oleh para pemateri nantinya. Dan juga untuk teman-teman juga diingatkan bahwa untuk absensi, maksud saya presensi, itu teman-teman bisa mengakses di Google Classroom yang sudah tersedia, dan teman-teman jangan sampai lupa untuk mengisi presensi tersebut begitu. Dan acara akan kita mulai pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat begitu, sambil menunggu pematerinya join begitu ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, begitu ya. Izinkan saya untuk memulai acara pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, begitu. Yang kami hormati, Bapak Ari Setio Dwi Purnomo, selaku pembina kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Yang kami hormati Bapak Asikin Ashar SEI MSEI selaku KP dari Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Fira Nuraini dari MNC Sekuritas, dan yang kami banggakan seluruh pengurus kelompok studi pasar modal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura yang berbahagia, teman-teman KSPM Muda Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021. Begitu. Sebelum memasuki acara, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal selaku Marketing Supervisor dari KSPM FEB UTM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara online begitu ya, secara daring pada acara bedah indeks saham Bursa Efek Indonesia pada siang hari ini. Tidak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Mungkin sebelum kita memasuki acara yang pertama, izinkan saya untuk membacakan rentetan acara begitu ya pada pagi hari ini, pada siang hari ini maksud saya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, acara yang keempat transisi, acara yang kelima pemaparan materi yang kedua, acara yang keenam Q&A atau tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup dan foto bersama. Sebelum kita masuk ke acara yang pertama, mungkin marilah kita membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah barusan dapat memberikan kelancaran begitu ya untuk berjalannya acara kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yakni sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Setio Dwi Purnomo selaku pembina dari KSPM FEB UTM. Kepada Bapak Ari Setio Dwi Purnomo, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Ahmad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Pak Asyikin Ashar selaku Kepala Perwakilan dari Bursa Efek Indonesia area Jawa Timur, serta yang saya hormati Bu Gira Nuraini selaku perwakilan dari MNC Sekuritas dan para pengurus KSMP serta peserta webinar yang saya banggakan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar ya dengan tema bedah indeks saham Bursa Efek Indonesia. Saya harap dengan webinar yang pembekalan ketiga ini, para peserta tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori terkait kondisi pasar modal yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Asyikin Ashar, tetapi calon investor muda ini juga langsung ya dalam artian mempraktekkan terjun langsung pada bursa saham nanti juga melalui Bu Vira selaku MNC Sekuritas dalam pembukaan open account, sehingga saya rasa kegiatan pembekalan ini cukup lengkap ya dalam artian tidak hanya berbicara tentang teori tapi langsung mengundang broker yang akan menjembatani para calon investor muda ini untuk memberi istilahnya mempraktekkan ilmu mereka. Tetapi yang harus kalian pahami nanti dalam acara ini, kita harus mencermati ya bahwa pemaparan yang akan diberikan ini sangat berharga. Ini terkait dengan nanti profil resiko para calon investor ini, sehingga nanti setidaknya resiko-resiko yang ada ini bisa diminimalkan. Saya selaku pembina mengucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada Pak Asyikin Ashar dan Bu Vira yang berkenan hadir serta memberikan materi pada pembekalan ketiga ini. Semoga webinar ini bermanfaat bagi calon investor muda, khususnya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Akhir kata, selamat mengikuti pembekalan ketiga ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu begitu ya, kita akan memasuki acara yang berikutnya, yakni
pemaparan materi pertama oleh Bapak Asyikin Ashar. Namun sebelum kita memasuki ke waktu untuk memaparkan materi, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh teman-teman pengurus dan KSPM Muda untuk mengaktifkan kamera selama acara ini berlangsung agar acara pada siang hari ini meriah begitu ya dan tidak menimbulkan kebosanan, dan juga diingatkan sekali lagi bahwa presensi bisa diakses di Google Classroom dan juga akan menjadi satu dengan penugasan yang harus teman-teman isi begitu. Sebelum kita menyerahkan waktu kita untuk Bapak Asyikin Ashar, izinkan saya untuk membacakan sedikit kurikulum vitae begitu ya dari Bapak Asyikin Ashar ini sendiri. Untuk nama lengkap beliau adalah Bapak Asyikin Ashar. Beliau lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1987. Alamat tinggal beliau di Jalan Panjang Jiwo 7A nomor 16 Surabaya, kode pos 60299. Untuk nomor telepon 081 333 637 219. Untuk minat atau ketertarikan dari Bapak Asyikin Ashar ini sendiri, beliau tertarik dengan traveling, reading atau membaca begitu ya, browsing dan juga watching movie. Wah, untuk education background-nya atau background pendidikan dari beliau menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 16 Surabaya pada tahun 2003 hingga 2006. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga Surabaya, tepatnya dengan gelar sarjana begitu ya pada tahun 2006 hingga 2010. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan S2 atau magisternya di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2011 hingga 2013. Untuk job experience dari beliau sendiri pada tahun 2019 hingga September 2013, beliau pernah menjabat sebagai tenaga pengajar di Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2010 hingga 2013 juga sempat menjabat sebagai staf peneliti Lembaga Kajian Kebijakan Publik, dan pada tahun 2014, tepatnya di bulan Januari hingga April 2014, beliau pernah menjabat sebagai staf peneliti pupuk atau Perkumpulan untuk Pengembangan Usaha Kecil, dan pada bulan Agustus 2017, mohon maaf maksud saya 2014 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai trainer di Bursa Efek Indonesia. Untuk organisasi dan riset serta kemampuan dan pelatihan dan prestasi yang beliau dapatkan tentu sudah sangat banyak begitu ya teman-teman, dan tidak bisa saya sampaikan pada siang hari ini karena memang kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Mungkin kita langsung sapa saja Bapak Asyikin ya. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar, Mas? Aman Bapak, aman. Ya. Oke, ya. Sebelumnya mungkin sedikit ngobrol ya Bapak. Apa kabar Bapak Asyikin? Alhamdulillah sehat, Mas. Semoga Mas Faisal dan juga teman-teman di KSPM FIB Universitas Trunojoyo atau KSPM Muda ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas lancar dan tidak terkendala dalam melakukan kegiatan, terutama kegiatan belajar mengajar ya Mas. Amin, alhamdulillah Bapak ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Mungkin apakah sudah siap untuk memaparkan materi untuk siang hari ini Bapak? Ya, boleh Mas. Minta tolong panitia nanti untuk membantu share screen materi yang sudah saya sampaikan terkait pengenalan indeks. Baik Bapak, karena Bapak Asyikin Ashar sudah siap begitu ya, waktu dan layar saya persilakan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri kegiatan edukasi pasar modal yang sudah digagas oleh teman-teman KSPM FIB Universitas Trunojoyo ini, dan tentunya nanti harapannya semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili dari Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Setio
selaku pendamping atau pengelola galeri investasi yang senantiasa mendampingi KSPM, FIB UTM ini, Purwonojaya Madura ini, supaya terus berkarya dan tentunya bermanfaat sehingga nanti bisa menambah jumlah investor terutama di Pulau Garam atau Madura ini. Serta teman-teman KSPM yang sangat bersemangat, yang selalu punya inisiatif melakukan kegiatan-kegiatan. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman ini kembali lagi ke teman-teman sehingga bisa dijadikan bekal pengalaman dan pengetahuan di masa yang datang. Serta terima kasih kepada Mbak Vira ya, karena kalau saya panggil Bu Vira sungkan, ya, karena kelihatannya masih muda. Kepada Mbak Vira dari MNC Sekuritas, terima kasih karena selalu mendampingi dalam setiap edukasi di galeri investasi FIB UTM ini. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tema yang agak spesifik dan lumayan agak sedikit berat bagi yang newbie atau investor baru. Karena pembahasannya ini kita membahas terkait indeks. Jadi selama ini kan teman-teman mengenalnya saham, mengenalnya apa? Saham, kemudian obligasi, kemudian bisa juga mengenal terkait suku, misalnya gitu. Nah, sekarang berbicara terkait indeks. Mungkin teman-teman diskusi terkait indeks, teman-teman tidak lepas dari yang namanya IHSG atau apa? Indeks harga saham gabungan. Apa itu indeks harga saham gabungan? Nah, indeks harga saham gabungan itu adalah kumpulan semua saham yang jadi satu. Jadi saham-saham semuanya dijumlah di rata-rata jadi satu, maka disebut sebagai IHSG atau indeks harga saham gabungan yang jadi patokan terkait bagaimana sih pasar modal kita mengalami kenaikan apa tidak. Nah, itu kita lihatnya melalui IHSG itu tadi. Kayak gitu. Nah, kemudian ternyata indeks itu teman-teman tidak hanya IHSG aja, banyak macam-macam. Banyak sekali macam-macam. Maka kita lihat nih, definisi indeks itu apa sih sebenarnya? Sebelum definisi indeks, mungkin teman-teman taunya indeks itu misal kayak indeks IPK, indeks prestasi kumulatif kayak gitu. Nah, indeks di pasar modal juga sama kayak gitu. Artinya apa? Artinya ada bobot mata kuliah yang paling besar yang memberikan bobot atau kontribusi nilai yang besar terhadap IPK kita. Sama di saham, di pasar modal, di IHSG misal, ada saham yang memberikan bobot lebih besar dibandingkan saham-saham yang lainnya dalam memberikan kontribusi nilai di indeks harga saham gabungan. Sehingga itu bisa jadi acuan strategi kita dalam berinvestasi di pasar modal. Misal acuannya adalah ya udah kita beli saham yang banyak dibeli oleh fund manager. Bagaimana caranya? Nah, beli aja saham yang bobotnya besar terhadap IHSG. Kenapa seperti itu? Karena para fund manager itu tidak mau kinerja kelolaan dananya dalam reksadana itu kalah dengan kinerja indeks atau kinerja pasar. Kinerja pasar itu merujuk pada IHSG itu tadi. Makanya supaya kita ikut fund manager flow, ya udah beli aja saham-saham yang bobotnya besar. Nah, kemudian ada misal indeks harga konsumen kayak inflasi kayak gitu. Kemudian indeks harga saham. Jadi indeks saham itu adalah ukuran statistik nilai-nilai yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dipilih ini ada kriterianya. Kalau semua saham namanya IHSG. Kalau saham-saham yang lainnya dipilih dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pembuatnya. Dan kemudian ini dihitung dengan metodologi atau cara penghitungan, metode, serta dievaluasi secara berkala. Biasanya indeks ini dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Gitu ya. Jadi indeks saham dapat dikatakan sebuah ukuran performa yang tadi saya sampaikan dari sebuah portofolio investasi.
Artinya apa? Artinya sebenarnya indeks ini adalah kan tergantung siapa yang membuat. Jadi orang akan meracik saham-saham yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, kemudian dinilai, kemudian diukur berapa sih performanya bagus nggak dibandingkan dengan indeks-indeks yang sudah ada atau mungkin dibandingkan dengan saham-sahamnya. Indeks saham dibuat oleh bursa efek atau entitas lainnya penyedia indeks. Nanti ada contohnya nih. Entitas lainnya apa aja. Kemudian investor tidak dapat investasi langsung di indeks. Namun dapat dilakukan dengan yang pertama mengikuti indeks atau mengalahkan indeks. Atau berinvestasi pada produk-produk turunan seperti reksadana indeks maupun ETF indeks. Jadi bisa nih ada misal reksadana sektor consumer, kemudian ada ETF indeks, ETF LQ45 ya. Itu ada. Jadi itu belinya melalui produk ETF Exchange Trade Fund, bukan kita langsung beli indeksnya. Atau membeli produk derivatif, karena indeks itu kan kumpulan poin. Jadi diderivatifkan atas seperti contohnya adalah LQ45 future dan IDX 30 future kayak gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, itu adalah produk derivatif atau produk turunan. Itu ya, artinya apa? Produk turunan ya produk yang sudah diturunkan dari produk yang sudah ada semula. Dari apa? Saham. Jadi produk turunan atau derivatif itu nggak akan pernah ada kalau saham nggak ada. Jadi harus didahului oleh saham dulu, baru produk turunan itu ada. Namanya produk turunan kan diturunkan dari produk yang lainnya, yaitu saham. Itu ya. Itu gambaran sekilas terkait indeks itu apa, tujuannya, patokannya, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini penyedia indeks global ya, teman-teman sekalian. Penyedia indeks global ada MSCI, Morgan Stanley Capital Index, yang merupakan perusahaan global yang membuat indeks, tidak hanya indeks di Amerika, tapi juga indeks-indeks di seluruh dunia nih MSCI. Bahkan MSCI ini juga membuat indeks yang nilai acuannya adalah saham-saham di Indonesia. Padahal MSCI ini merupakan perusahaan global. Ada mungkin teman-teman pernah tahu seperti EIDO, yaitu yang merupakan kayak reksadananya saham-saham Indonesia, tapi dibuat indeks, itu dijual belikan di market Amerika Serikat. Kemudian ada FTSE Russell, FTSE Russell. Ini basisnya kalau nggak salah di Inggris ini. Kemudian ada S&P, Standard & Poor's, ini di US. Kemudian ada Qontigo juga. Itu yang global itu. Yang lokal atau yang domestik apa aja? Bursa Efek. Kemudian ada Sri Kehati, KIP Kehati ya, yang merupakan lembaga yang peduli lingkungan. Ada SMI, ini bukan Sri Mulyani Indrawati ya, beda lagi ya. Ini lembaga, ini bukan personnya gitu ya. Kemudian ada Pevindo. Pevindo ini lembaga rating. Lembaga rating itu kayak Fitch Rating, kayak S&P kayak gitu. Pevindo ini lembaga rating. Kemudian ada Media Kompas, ada MNC Group, Bisnis Indonesia, Infobank, dan Berita Satu. Ini dia membuat indeks-indeks sendiri yang berdasarkan tentunya kriterianya yang sudah ditentukan oleh mereka sendiri. Itu pembuat indeksnya. Oke. Kemudian coba kita lihat nih indeks acuan di berbagai belahan dunia. Banyak nih. Banyak misal ASEAN, Indonesia, indeksnya sering dijadikan acuan IISG. Singapura adalah STI. Singapura, Malaysia adalah FTSE, BM, KLCI, Filipina itu PSEI, Thailand, SETI, gitu ya. Nah, yang terkenal mungkin adalah Korea Selatan, KOSPI, Jepang, Nikkei, kemudian Hong Kong, Hang Seng, kemudian China juga Shanghai Composite, kemudian yang di Amerika tentunya adalah Amerika Serikat Dow Jones International Index, sama S&P, Standard & Poor's, 500 atau 500. Nah, itu beberapa indeks yang ada yang jadikan acuan nilai di seluruh dunia. Ini sekedar tahu aja, nggak perlu dihafal. Kalau dihafal nanti malah nggak hafal analisa teknikal ya, malah rugi. Ini sekedar pemahaman aja. Gitu. Itu ya.
Kemudian bagaimana sih kunci karakteristik indeks saham, teman-teman sekalian? Kunci karakteristik indeks saham bisa di next. Oke. Kunci karakteristik indeks saham itu yang pertama adalah bisa diukur reliability, kemudian independence, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh hal yang lain, integritas, kemudian transparan, nilainya pengukurannya terbuka, dan expertise. Jadi orang-orang yang yang ahlinya lah yang bisa tahu untuk itu. Nah, itu contohnya kunci karakteristik indeks. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa di next. Nah, kemanfaat indeks. Next lagi. Nah, satu lagi. Yang pertama, manfaat indeks itu sebagai indikator ekonomi. Jadi, indeks ini dijadikan acuan atau penilaian terhadap kondisi ekonomi, baik ekonomi makro, ekonomi mikro, maupun ekonomi global itu bisa juga. Kemudian indeks juga bisa jadi acuan dalam berinvestasi. Ini bisa dijadikan patokan nih, oh kelihatannya indeks ini udah ada mulai perbaikan nih, udah ada mulai kenaikan. Oh ya udah, berarti kalau seperti itu ada kemungkinan nanti di pasar modal kita udah mulai ada kenaikan. Kemudian selain itu juga bisa penelitian. Nah, ini bagi mahasiswa atau siapa yang tertarik untuk riset di pasar modal, salah satu yang sering dipakai adalah indeks juga. Oke, kita breakdown masing-masing nih. Indikator ekonomi misal. Nah, indeks saham menggambarkan kondisi perekonomian paling awal sebelum indikator ekonomi lainnya muncul. Jadi pasar modal itu adalah sering saham IHSG, terutama IHSG ya, indeks harga saham gabungan, itu disebut leading indikator. Itu apa? Indikator yang muncul dulu sebelum nanti diikuti oleh indikator yang lainnya. Misal, ternyata IHSG kita turun dalam, wah ini berarti ada tanda-tanda ke depan akan terjadi krisis. Ternyata sektor consumer mengalami penurunan, wah berarti ke depannya ada tanda-tanda daya beli masyarakat menurun. Kenapa? Karena indeks saham itu mencerminkan ekspektasi penilaian seseorang atau penilaian investor terhadap kondisi keadaan di masa depan. Jadi harga saham saat ini itu adalah mencerminkan ekspektasi penilaian masyarakat atau investor terhadap kondisi di masa depan. Misal dulu ada yang sering dari contoh, waktu itu indeks minus dalam sesi 1, pembukaan sesi 2 juga minus. Kemudian di pukul 2:30 kalau nggak jam 3, ini dulu masih indeksnya tutupnya di jam 4 ya. Jam 4. Kalau sekarang kan jam 3 udah closing, 3:15 udah closing. Nah, kalau dulu jam 4. Jadi dulu itu indeks sesi 1 merah, bahkan pembukaan sesi 2 merah hari Jumat. Saya ingat waktu itu hari Jumat. Sampai dengan 2:30 ada pengumuman bahwa waktu itu Presiden Jokowi dicalonkan oleh salah satu partai, resmi dicalonkan oleh salah satu partai. Langsung indeks kita berbalik arah, langsung mengalami kenaikan, terutama indeks di sektor infrastruktur. Nah ini apa ini? Masa orang-orang yang awam, orang-orang yang yang baru mendalami pasar modal, pasti ini apa ini hubungannya? Orang ngomong kayak gitu, ada pencalonan atau peresmian masih calon presiden, tapi membuat indeks atau pasar modal naik. Kenapa seperti itu? Ya karena ekspektasi. Orang berekspektasi kalau si A ini yang jadi presiden, maka fokus ke infrastruktur, sehingga ke depan proyek infrastruktur akan semakin banyak, sehingga BUMN di sektor infrastruktur, kontraktor BUMN ini mengalami akan mendapatkan banyak proyek. Nah, sebelum itu terjadi di masa depan, dia beli sahamnya sekarang. Nah, ini yang kurang dipahami itu gini, bahwa nggak logis, keliru. Bahkan sebenarnya ketika kita berhubungan sama uang, perilaku kita itu jadi logis. Jadi logis. Orang itu akan berpikir benar-benar, wah ini benar nggak ya? Udah, kenapa? Karena hubungannya sama uang, jadi logis. Makanya kalau seumpama ada yang bilang itu nggak logis ya, bisa melakukan riset perilaku
financial behavior atau perilaku keuangan ini menarik gitu karena insya Allah logis. Kenapa? Karena berhubungan sama uang. Mana mungkin sih orang ini mau rugi? Gitu ya. Lah, logikanya gimana? Common sense-nya gimana kok dia beli padahal hanya dari pengumuman kayak gitu? Ya karena mereka actionnya atas ekspektasi, atas prediksi di masa depan dengan gejalanya yaitu muncul realitanya yang baru-baru waktu itu. Jadi wajar. Kemudian mengetahui sentimen pasar. Jadi dengan tahu indikator ekonomi, mengetahui sentimen pasar, jadi kita tahu nih kondisi nanti ke depan ekonomi kita seperti apa, kondisi market kita seperti apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua bisa sebagai acuan dalam berinvestasi. Bisa next, Mas. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mau portfolio investasi nih. Kita lihat kira-kira indeks, misal indeks sektoral yang naik apa? Kira-kira indeks syariah ini kenaikannya bagus enggak? Kira-kira indeks saham-saham yang sahamnya apa ya? Dia sahamnya kecil atau mungkin second liner, third liner, tapi yang kinerjanya bagus itu masuk indeks apa ya? Ada semua. Kita bisa mengacu pada indeks tersebut. Kita bisa pasif investment mengikuti indeks tersebut atau kita bisa aktif investment yaitu mengungguli indeksnya. Ini contoh ya, contoh kinerja NAB reksadana saham indeks ya memang fluktuatif, tapi kalau kita lihat perbandingan kinerja antar portofolio investasi dengan indeks acuan, ini perlu memperhatikan indeks yang dipakai agar perbandingan yang dilakukan tepat. Nah, tadi yang saya sampaikan, seorang fund manager pengelola reksadana nggak akan mau kalah dana kelolaan reksadananya kalah dengan kinerja patokan di IHSG. Karena meskipun kalau sama patokan reksadananya naik, tapi kalau kenaikannya masih di bawah indeks IHSG tetap akan dibilang gagal. Tidak bisa beat market atau mengalahkan pasar kita. Itu ya. Oke. Kemudian ini contoh nih cara investasi pasif, yaitu membeli saham-saham dengan bobot saham yang ada di dalam indeks. Bisa next, supaya teman-teman juga tahu. Maksudnya apa? Misal nih indeks IHSG mana nih yang paling besar bobotnya, ya udah kita beli itu saham-sahamnya. 6 bulan kemudian ada perubahan, ada saham A yang sekarang bobotnya tambah naik, ya udah kita beli yang lainnya yang bobotnya turun dikurangi. Jadi cara pasif. Atau membeli produk investasi berbasis indeks seperti ETF atau reksadana indeks, reksadana sektor konsumer, ada indeksnya reksadana LQ45, ada indeksnya juga. Itu untuk cara investasi pasif yang tadi saya sampaikan. Oke. Kemudian fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah teman-teman sekalian sebagai penelitian dan analisa, yaitu sebagai penelitian pasar modal baik untuk performa masa lalu maupun untuk memprediksi, ekspektasi, menentukan penilaian saham di masa depan. Ya, gitu ya. Jangan salah. Di Amerika itu ya, background peneliti saham itu tidak hanya dari ekonomi, kebanyakan mereka dalam teknik, terutama yang sangat jago-jago dalam hal kuantitatif angka, terutama dalam hal ini statistik. Jadi ada yang jurusannya jurusan atom, jurusan fisika, kemudian jurusan yang lain sebagainya, jurusan komputer banyak, karena memang ahli mereka dalam aplikasi maupun dalam hal kuantitatif. Dan kalau teman-teman tahu, itu input datanya itu adalah memasukkan data-data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Bahkan fund manager yang besar pun actionnya berdasarkan unit analisa tersebut. Misal nih, ini sebentar lagi kelihatan terjadi krisis. Mereka percaya. Apa yang dilakukan? Sebelum didahului oleh fund manager yang lain, mereka akan out dulu. Saya keluar dulu. Karena apa? Kalau kita out dulu, kita nggak jadi korban. Kenapa? Karena kita yang menyebabkan terjadinya krisis atau penurunan tersebut. Tapi kalau out dulu ya udah paling aman.
Itu dari mana? Dari analisa. Basicnya, dasarnya dari mana? Salah satunya adalah data indeks itu tadi. Jadi penting sekali untuk tahu. Itu ya. Next. Nah, sekarang kita pembentukan atau pengelolaan indeks. Ini sekedar tahu aja. Karena kalau mendalami nanti di luar forum supaya lebih dalam, takutnya nanti teman-teman yang mungkin masih investor newbie ini mabuk nanti ya, mabuk karena ilmu, bukan mabuk karena yang lain. Oke ya. Nah, ini nih. Ini pengembangan indeks oleh BI ini 2001 hanya ada IISG 2000 di bawah apa sebelum 2001 yaitu tahun 83, bayangkan. Sudah ada IISG nih, berarti indeks yang paling tua. Kemudian setelah itu ada ini nih apa klasifikasi ini klasifikasi indeks. Banyak nih contohnya, ada berdasarkan composite IISG, ada berdasarkan papan mainboard, papan utama, papan pengembangan, juga ada yang terbaru papan akselerasi. Kemudian berdasarkan likuiditas saham yang sering diperdagangkan ada IDX 30, LQ 45, ada IDX 80 yang paling terbaru. Kemudian berdasarkan likuiditas tapi branding dengan beberapa pihak luar. Tadi sudah saya sampaikan ada Kompas 100, Investor 33, MNC 36 dan Bisnis 27. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada yang berdasarkan sektoral, komposit sektor. Sektoral 9 sektor. Ini udah diganti ya. Ini sudah ganti dengan indeks sektoral IDX IC yang ada 12 sekarang. Kalau dulu 9, sekarang 12. Ini nih. Ini 11 plus ada 1. Totalnya 12. Kemudian ada Minfra, yaitu infrastruktur, infobank, sektor perbankan. Kemudian ada tematik nih. Tematik ada ESG yang memang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap tata kelola, dan sebagainya. Yaitu Srikati sama ESG Leaders. Ini baru nih, baru. Kemudian syariah, ada ISSI, JII, JII, 70 juga ada. Kemudian yang lainnya ada Pevindo yang tadi saya sampaikan, kemudian IDX, BUMN juga ada. Kemudian di syariah ini juga ada kerjasama sama MES JII juga ada. Jadi kerjasama MES menentukan saham-saham yang berdasarkan kriteria yang sudah kerjasama dengan MES masuk saham syariah. Kemudian ada growth value saham, ini menarik nih. IDX value 30, yaitu 30 saham yang liquid, yang kinerjanya oke, dan pertumbuhan laba bersihnya juga oke. IDX growth, IDX saham-saham 30 yang intinya adalah 30 saham yang liquid, dan tentunya diiringi kinerjanya juga oke, dan diiringi dengan kenaikan pergerakan harga saham yang baik. Kemudian ada IDX High Dividend 20, saham-saham yang memberikan banyak dividen, dan IDX Quality 30 ini yang terbaru. Ini jadi teman-teman kalau tahu indeks enak nih. Ya udah, daripada saya ngitung bingung untuk milih sahamnya, saya pilih saham yang ada di IDX Value 30 aja deh. Saya fokusnya ke dividen, ya udah saya cari saham-saham yang masuk IDX High Dividend. Saya ingin pure syariah, ya udah masuk ke saham-saham yang ISSI. Ada semua, enak, ini membantu kita malah. Oke ya, next. Kemudian pengelolaan indeks, ini gambarannya aja ya. Pertama di konsep dulu, dibentuk, dihitung, kemudian disosialisasikan, kemudian di rebalancing, di maintenance. Jadi ada ada yang masuk, ada yang keluar, kayak gitu. Kemudian ada license-nya atau support-nya dari berbagai pihak untuk ini. Nah, kemudian kita lihat sekilas aja ya, sekilas sebelum nanti kita banyak tanya jawab. Karena mohon maaf, karena saya jam 3 kebetulan ada acara yang sama. Oke, kita lihat metodologi indeks. Yang pertama seleksinya, bagaimana konstituennya atau saham-sahamnya itu dipilih. Seleksinya berdasarkan apa? Bagaimana cara memilihnya? Nah, itu yang bisa kita bahas ketika seleksi. Bobotnya, seberapa besar harga saham mempengaruhi pergerakan indeks yang kita tentukan, bobotnya. Kemudian kalkulasi, bagaimana indeks ini dihitung nih. Kenapa IISG ketemu 6.000? Penghitungannya gimana? 6.100 gimana penghitungannya?
Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini tentunya adalah untuk melihat kapan konsisten indeks ini diperbarui, ada yang baru, mungkin kalau nggak sesuai zaman juga mungkin ada yang dihapus juga. Itu ya, oke. Next, ini metode seleksinya. Ini indeks universe, semuanya nih. Universe itu kalau dalam bahasa matematika semesta, kayak gitu ya, semesta semuanya, kayak gitu ya. Kemudian setelah itu kriterianya, misal macam-macam, ada likuiditasnya, ada size-nya, ada kapitalisasi pasar, ada free float, atau jumlah lembar saham yang berbeda, yang beredar, atau skor tertentu kayak ESG, kemudian peringkat efek, atau peringkat efek ini rating juga bisa, kemudian regulasi, kemudian sektor industri tertentu. Baru kriterianya, baru setelah itu ditentukan mana saham atau konstituen yang dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Oke, kemudian lanjut, ini metode seleksinya. Oke, seleksi kuantitatif, indeks milik BI, kemudian screening fundamental, kepatutan, kemudian pengumumannya. Ini teknis saja ya, nggak perlu saya sampaikan secara dalam, tapi kalau ingin mendalami, karena mungkin berhubungan dengan riset, yang apa kita diskusikan aja langsung. Ini metodologi bobotnya juga ada menggunakan equal weighted, kemudian price weighted, dan market cap weighted. Jadi macam-macam nih. Macam-macam bobotnya ini tergantung kayak gitu. Makanya kemarin ada yang sempat rame karena ada perubahan bobot terutama di LQ45. Jadi saham kalau dulu sebelumnya berdasarkan market kapitalisasi, sekarang berdasarkan market kapitalisasinya dihitung based on ini apa free float atau jumlah lembar saham yang beredar. Sehingga ada beberapa saham besar yang sebelumnya memberikan bobot yang besar terhadap IHSG maupun LQ45, karena ada perubahan penghitungan yang baru, dia mengalami penurunan. Dampaknya apa? Karena mengalami penurunan bobot terhadap indeks, maka fund manager banyak yang menjual sahamnya. Kenapa? Karena tentu saja bobotnya semakin rendah terhadap indeks, maka dikurangi. Fund manager beralih mana saham-saham yang bobotnya besar terhadap indeks yang dipilihnya tadi. Akhirnya ya harganya turun sampai sekarang belum naik. Oke, kemudian kita lihat ini metodologinya, bisa di metodologi bobot kita lihat. Nah, ini ada contoh definisi free float adalah ini nih, free float atau adjust market cap weighted. Ini bisa dilihat next, Mas. Bisa next di bawah biar agak lebih cepat karena supaya ada sesi tanya jawabnya dulu nanti. Oke, ya ini. Bisa back lagi dia tadi yang sedikit yang nomor 22, halaman 22. Oke. Oh, beda ya halamannya. Metodologi bobot back sebelumnya, Mas. Oke, ini nih. Ini metodologi bobot yang ketiga yang tadi ya, yaitu free float ini memberikan gambaran real nilai saham yang dapat diperoleh investor dengan mengecualikan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Bisa next, Mas? Next. Nah, ini nih. Nah, di sini ditampilkan nih teman-teman nih. Ini adalah bobot yang berdasarkan apa ya? Berdasarkan free float yang tentunya ini mengubah sehingga mempengaruhi saham nih. Ada yang berkurang, ada yang naik dan lain sebagainya kan. Ini contohnya aja seperti itu. Oke. Kemudian next ada hal penting yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa ke ini nih contohnya aja deh di IDX Quality 30 Index IDX Quality 30. Bisa next, Mas.
bisa next lagi biar ada sesi tanya jawab ya. Oke. Next lagi. Nah, ini berarti ini oke. Bentar. Kelewatan Mas. Contohnya IDX, nggak apa-apa IDX 30 atau IDX ESG Leaders itu tadi aja biar ada contoh yang lain. Oke, back. Bisa di atas lagi, Mas. Ya, itu nanti di back ini ada contoh nih, misal ada IDX ESG Leaders. Deskripsinya apa? Yaitu indeks yang mengukur kinerja harga saham dari saham-saham yang memiliki penilaian terhadap lingkungan, kemudian sosial, serta tata kelola yang baik dan tidak terlibat dalam kontroversi yang secara signifikan, serta memiliki likuiditas transaksi dan kinerja keuangan yang baik. Itu deskripsinya. Proses pembeliannya, yaitu ini contoh ini ya pemilihan, udah oke. Pemilihan apa sahamnya ya. Jadi yang pertama adalah deskripsinya tadi udah saya sampaikan. Kemudian lihat, ternyata seleksinya dari IDX 80 yang dinilai memang memiliki likuiditas yang baik. Nah, gitu. Kemudian kontroversi, mengeluarkan perusahaan dengan kontroversi, keluarkan. Kemudian membuat ESG itu tadi yang sekarang memang tren sekali ESG. Apa itu? Environmental, peduli lingkungan, peduli sosial, dan memiliki tata kelola yang baik. Itu mengeluarkan perusahaan yang ESG-nya tidak peduli terhadap ESG atau resikonya besar. Baru nanti masuk ke indeks IDX ESG Leaders. Metodenya menggunakan adjust market capitalization weightage. Nah, itu ya. Batas bobotnya 15% free float semuanya. Kemudian informasi lain, ini tanggalnya dirilis, tanggal dasarnya yang jadi acuan nilainya 100. Iya sih semua indeks acuannya nilainya 100. Nah, ini 4 Februari 2014. Di launchingnya 14 Desember 2020. Evaluasi mayornya Maret dan September. Kemudian evaluasi minornya Juni, Desember. Kalau evaluasi mayor kan nanti akhirnya ada perubahan terkait saham yang masuk dan saham keluar supaya nggak kaget langsung. Oke, kemudian bawahnya ini statistik aja dilewati, sekedar teman-teman tahu aja. Ini contohnya IDX Handbook Faksit indeks saham yang bisa dilihat. Ada dari situ bukunya, download aja nih ids.co.id, teman-teman ada nih. Di bawahnya lagi Mas. Di bawahnya. Oke, nah ini nih, ini buku terkait Faksit indeks. Jadi semuanya terkait indeks, jadwal, dan klasifikasinya ada semua di sini. Silakan bisa download di ids.co.id atau ada nilainya apa di scan aja nih barnya ini. Isinya bisa di next seperti ini nih contohnya. Indeks Faksit ini untuk IDX 30. Ini ada contoh-contoh sahamnya yang masuk itu apa aja, bisa di bawahnya bisa dilihat ada sahamnya di bawahnya lagi Mas. Nah, ada bobotnya juga supaya tahu ini saham yang masuk dan penilaiannya bobotnya terhadap indeks tersebut seperti apa. Oke, next. Yang terakhir, sesi tanya jawab. Silakan. Kalau ada yang bertanya atau masih bingung, saya yakin banyak yang masih bingung karena memang indeks itu merupakan apa ya? Malah yang lebih tahu, lebih lanjut. Tapi bagi newbie ya nggak masalah untuk belajar. Siapa tahu bisa menambah input, menambah pengetahuan yang bisa nanti ujung-ujungnya membuat kita cuan di masa depan. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar. Maaf kalau saya ada metode kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Bapak Asikin ya.
Mari selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab atau Q&A begitu ya untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengajukan diri begitu ya atau menuliskan pertanyaannya dengan format nama underscore pertanyaan di kolom komentar atau dapat bertanya secara langsung setelah saya berikan kesempatan untuk bertanya. Karena memang materi yang disampaikan oleh Bapak Asikin tadi sangat insightful ya teman-teman. Kita juga dapat banyak sekali pandangan baru tentang indeks saham itu seperti apa, manfaatnya, dan juga lain sebagainya. Oke, ini ada satu peserta begitu ya dari panitia yang ingin bertanya kepada Kak Raden Aprianto, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator. Mohon izin ya untuk Bapak Asikin saya izin bertanya. Untuk indeks sendiri itu indeks apa yang menunjang pergerakan IHSG, Bapak? Jadi misalkan sektor apa yang sangat berpengaruh ke pertumbuhan IHSG? Mungkin bisa dijelaskan lebih intens. Terima kasih. Ya, bisa langsung saya jawab atau bagaimana, Mas Ahmad Faisal? Saya bisa langsung jawab ya, Mas ya? Oke, Bapak. Dipersilakan. Ya. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi indeks sektoral mana sih yang paling banyak bobotnya mempengaruhi nilai IHSG? Gampang untuk mengetahuinya, teman-teman gampang. Teman-teman download aja di idx.co.id, nanti teman-teman akan mendapatkan data 20 saham yang bobotnya paling besar di IHSG. 20 saham itu kalau kita jumlah semua nilainya bobotnya itu setara dengan lebih dari 50%. Artinya kalau 20 saham itu semuanya turun, dipastikan IHSG kita pun pasti akan turun. Karena 20 saham itu bobotnya lebih dari 50%. Nah, dari 50% itu bobot yang paling besar sektor apa? Tentunya sektor finansial, terutama sektor banking. Nah gitu. Makanya kalau kita lihat di fenomena di market ya, fenomena di market kalau banyak saham-saham banking, terutama banking BUMN dan banking swasta terbesar itu mengalami penurunan, hampir bisa dipastikan indeks kita itu akan mengalami penurunan juga. Tapi kadangkala market maker itu supaya melihat indeks kita ini nggak terlalu dalam turunnya, meskipun sektor keuangan turunnya dalam, tapi supaya nggak kelihatan dalam IHSG-nya, ada sektor lain yang menjadi balancing index. Misal sektor perbankan diturunkan, tapi ada sektor lain yang dinaikkan harga sahamnya. Misal saham yang bobotnya besar di luar banking kayak Telkom, kemudian saham-saham konsumer misal ICBP, kemudian GGRM, tapi GGRM HMSP sudah mengalami penurunan yang lumayan juga. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu itu, teman-teman nanti akhirnya paham terkait, oh ya udah deh, sekarang kelihatannya memang masanya sektor ini. Ini kelihatan sektornya naik. Kemudian oh sekarang ada rotasi sektoral. Ya udah, dulu mungkin beberapa minggu belakangan itu yang sedang ngetren bank digital. Mungkin setelah ini akan sudah mulai ada penampakan akan turun, misal bank digital mulai banyak yang turun, meskipun naik bisa jadi naiknya istilahnya tech bond atau technical rebound bisa. Nah, ini setelah ini akan bergerak kemana? Kita bisa memprediksi arahnya kemana nih setelah ini. Sektor apa nih setelah ini yang mengikuti jejak bank digital yang beberapa waktu yang lalu. Itu, saya kira itu. Mas Raden, semoga bisa menjawab. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Asikin atas jawabannya. Selanjutnya untuk peserta yang lain ya, yang ingin bertanya bisa langsung raise hand mungkin. Atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar dengan format nama dan underscore pertanyaan. Saya boleh bertanya, Mas.
Ahmad Faisal buat Pak Ya. Asari Asar. Dipersilakan Bapak. Nah, terima kasih Mas Ahmad. Gini Pak, Pak Asari, Pak Asikin. Terkadang itu kan terkait dengan indeks itu kan nanti mungkin akan muncul indeks yang baru ya Pak ya. Contoh dari indeks ESG itu kan mungkin padanannya kalau dalam literatur kan mungkin social responsibility investment. Nah, terkadang itu dengan adanya perubahan perilaku itu kan indeks itu nanti akan kecenderungan penggunaan ini kan berbeda. Jadi sekarang muncul namanya ESG, mungkin nanti dengan adanya teknologi buka Tokopedia mungkin muncul indeks lagi. Nah, kira-kira Pak, kalau kita mau terjun ke investasi ke masa depan, apakah kita harus mengikuti indeks tersebut, kemunculan indeks yang baru, atau kita hanya tetap saja menggunakan indeks yang ada yang sudah lama seperti indeks BUMN, bank dan seterusnya. Gitu saja Pak. Oke, ya terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Jadi memang benar nih teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, ke depan itu tidak menutup kemungkinan akan muncul indeks-indeks yang baru yang itu menyesuaikan dengan kondisi baru yang dihadapi. Kayak contohnya indeks ESG tadi. Sekarang ini kan trennya memang cari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial dan tata kelola yang baik. Nah, bahkan di Eropa beberapa bank-bank di Amerika maupun Eropa sekarang udah mulai mengurangi kreditnya atau distribusi dananya di sektor-sektor yang sektor energi yang fosil, yang intinya malah membuat lingkungan menjadi kurang baik. Nah, itu dikurangi karena memang peduli terhadap ESG itu tadi. Niatnya seperti itu. Jadi apakah kita harus mengikuti itu atau seperti apa? Kembali lagi bahwa sebenarnya konsep kita membeli saham itu adalah kita lihat fundamental. Jadi yang pertama itu fundamental dulu. Oke, fundamental. Kemudian setelah melihat fundamental, tetap kita pun juga harus terbuka. Faktor-faktor seperti ESG itu juga berpengaruh. Cuman pengaruhnya tidak secepat yang kita kira. Nggak mungkin tiba-tiba kita harus berubah jadi yang semula kita mengkonsumsi energi fosil ke energi yang non-fosil. Pasti akan butuh. Jadi ada waktu perubahan itu 5-10 tahun bisa. Artinya misalnya saat ini, anggaplah saham di sektor batu bara, saya kasih contoh aja misal. Nah ini kan banyak yang fosil nih, banyak yang memang kalau kita lihat banyak dikurangi oleh beberapa fund manager yang peduli terhadap itu. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kinerjanya sudah oke, positif, bahkan dividennya besar, ngapain tidak kita ambil misal. Tapi tentunya kita harus tahu horizon waktu range-nya bahwa ya udah, tapi ini tidak menutup kemungkinan ke depan perusahaan-perusahaan seperti ini pun juga akan beradaptasi. Karena apa? Karena kalau kita lihat nih, banyak sekali perusahaan batu bara. Itu sekarang nggak hanya dia memproduksi batu bara ansih, tapi juga mulai diversifikasi ke sektor energi baru terbarukan. Kemudian ada yang juga punya anak usaha teknologi kayak gitu. Jadi mereka mulai diversifikasi karena mereka sadar bahwa hal seperti ini susah untuk dihadapi di masa depan. Tapi memang nggak bisa cepat langsung berubah. Selalu ada butuh waktu untuk mengalami perubahan tersebut. Artinya kalau range investasi kita tidak terlalu panjang, ya nggak apa-apa, masih seperti semula nggak masalah. Tapi kalau range waktu investasi kita dalam jangka yang amat panjang seperti Warren Buffett, seperti Bapak Lokeng Wong dan sebagainya, ya hal-hal yang baru itu patut diperhatikan, patut dijadikan input untuk kita pertimbangkan dalam menyusun portofolio saham kita. Saya kira itu, Pak Ari, semoga bisa membantu menjawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Sikin, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 begitu ya, dan juga Pak Sikin memiliki agenda selanjutnya. Mungkin izinkan saya untuk membacakan kesimpulan secara umum begitu ya dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Asikin barusan begitu. Untuk kesimpulannya adalah indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan
keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan dihitung dengan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala, atau secara lain indeks saham dapat dikatakan sebuah ukuran performa dari sebuah portofolio investasi imajiner begitu. Untuk manfaat dari indeks itu sendiri ada 3 yang telah disampaikan oleh Bapak Asikin tadi, yaitu ada indikator ekonomi yang meliputi indikator ekonomi itu sendiri dan juga untuk mengetahui sentimen pasar. Yang kedua adalah acuan dalam berinvestasi, dan yang ketiga penelitian dan analisis. Sangat luar biasa begitu ya penyampaian materi dari Bapak Asikin, sangat insightful begitu untuk teman-teman KSPM muda dari KSPM FEB UTM. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Asikin bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru bagi kita semua. Mungkin ada sedikit closing statement yang disampaikan oleh Bapak Asikin sebelum meninggalkan konferensi, Bapak. Meninggalkan Zoom ya, jangan meninggalkan tempat yang lain, bahaya. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman, mumpung teman-teman masih muda, masih mahasiswa, carilah ilmu sebanyak mungkin. Kenapa? Karena teman-teman ketika mencari ilmu, paling enak mencari ilmu itu ketika mahasiswa. Kenapa? Karena kita bebas, kita free, tidak terikat kayak gitulah, sehingga benar-benar objektif kita mencari ilmu. Nah, ketika nanti teman-teman mencari ilmu ketika mahasiswa, teman-teman nanti tinggal panennya ketika lulus. Misalnya saya kasih contoh. Ketika sekarang teman-teman mendalami ilmu pasar modal, maka ketika nanti sudah lulus, kemudian mungkin kerja, dapat pendapatannya nanti bisa kita kelola di saham, dan ketika saat itu tiba, teman-teman udah ahli, udah tahu. Loh, kok bisa? Iya, karena belajarnya ketika mahasiswa. Jadi teman-teman harus melihat masa depan ini seperti apa ya. Sekarang ini ilmu-ilmu yang banyak digemari, misal bagaimana kita bisa nge-vlog, bagaimana kita bisa desain, bagaimana kita bisa kalau bisa influencer, ilmu-ilmu yang memang bisa menghasilkan uang. Nah, salah satu ilmunya itu adalah juga bagaimana kita mendalami ilmu investasi di pasar modal. Nah, kalau kita dalami serius dan ada ilmunya, dapat ilmunya, insya Allah nanti ke depan bisa kita mendapatkan keuntungan di situ. Ada 2 pintu rezeki dari pendapatan kerja, satunya dari capital gain atau dividen ketika kita berinvestasi di pasar modal. Jadi nggak ada ruginya. Teman-teman sudah on the track masuk ke KSPM FEB Universitas Trunojoyo ini, tinggal teman-teman belajar ilmu semuanya, masukkan ilmu, diskusi sama kakak-kakak, sering juga konsultasi dengan Pak Ari. Insya Allah pengalaman dan ilmunya pasti bermanfaat di masa yang akan datang. Saya kira itu, semangat terus, jangan pernah berhenti. Ketika rugi jangan benar berhenti, terus belajar. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Baik Bapak, terima kasih atas semangatnya ya yang telah dibagikan kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan karena telah menyempatkan waktunya untuk bersedia menjadi pemateri begitu ya pada acara KSPM FEB UTM siang hari ini. Mungkin sebelum Bapak Asikin meninggalkan acara, teman-teman dari panitia untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu mungkin sebelum Bapak Asikin meninggalkan konferensi. Ya, apakah sudah siap? Baik Bapak. Apakah sudah siap teman-teman panitia? Iya, sudah. Baik. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami sampaikan. Semoga harinya menyenangkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Baik, karena